Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, tahukah kamu bahwa tahun 1997 hingga 1822 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihi salam lahir? Menurut Ibnu Katsir, dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia, Irak. Beliau memiliki anak bernama Ismail, atau bapak bangsa Arab, dan Ishak. Selanjutnya, dari Nabi Ishak alaihi salam, memiliki anak bernama Yakub, yang juga dinamakan Israel, dan kelak termasuk salah satu dari 25 nabi dan keturunannya, disebut Bani Israel. Al-Quran mengatakan hal ini, dalam surat As-Saffat. Dari keturunan Nabi Ishak, nanti akan menjadi anak yang taat kepada Allah, sebagian lagi akan menjadi keturunan zalim, inilah yang kelak menjadi bangsa Israel. Dan kami memberi dia kabar gembira, dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya, dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Quran Surat As-Saffat, ayat 112-113. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sarah. Sementara dengan istri keduanya, Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihi salam dikaruniai putra bernama Ismail, yang kelak kemudian menurunkan bangsa Arab Hijaz. Nabi Yakub alaihi salam mendapatkan tugas kenabian dari Allah. Dalam rangka melancarkan tugasnya, Allah memberikan Yakub 4 orang istri dan 12 anak. Istri pertama, Liyah, melahirkan 6 orang anak, yaitu Rawabin, Samyun, Lawiyah, Yahusa, Bazakir, dan Zambalan. Istri kedua, Rahil, melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Istri ketiga, Zalifah, melahirkan 2 anak, Za'ad dan Ashir. Dan istri keempat, Barihah, melahirkan anak, Dana, dan Naftaliyah. Sebagian besar nabi dan imam, atau pemuka agama, Bani Israel, merupakan keturunan Lewi. Beberapa keturunannya antara lain, Musa, Harun, Samuel, atau Samuel, Ilyas, atau Elia, Zakaria, dan Yahya, atau Yohanes Pembaptis. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Maryam, atau Maria, termasuk keturunan Lewi. Dalam Islam, Yakub adalah orang solih dan sebagai seorang nabi. Meski namanya cukup banyak disebutkan, bila dibandingkan nabi yang lain, kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran hanyalah terkait kehidupan Yusuf dan wasiatnya. Israel adalah nama kedua untuk Yakub alaihi salam. Dan kepada Yakub inilah, Bani Israel atau bangsa Israel bernasab. Arti Israel sendiri, seperti yang termaktub dalam sumber rujukan Arab, adalah pilihan Allah, atau hamba Allah. Adapun makna harfiah atau etimologis menurut kaum Yahudi, ialah orang yang bergulat dengan Tuhan. Di dalam bahasa mereka, Isra artinya bergulat, sedangkan El artinya Tuhan. Diartikan demikian karena orang-orang Yahudi ini meyakini, seperti yang tertera dalam kitab Taurat, bahwa Yakub pernah bergulat melawan Allah dan berhasil mengalahkannya. Maha suci Dia dan anggapan mereka itu. Dalam Al-Quran, nama Yakub disebut 16 kali, dia juga disebut dengan Israel sebanyak 2 kali. Dalam Al-Quran, tidak dikisahkan mengenai Yakub yang berdakwah kepada kaum tertentu, tetapi disebutkan bahwa dia selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Namanya dalam Al-Quran kerap dirangkaikan bersama Ibrahim dan Ishak, juga dengan beberapa nabi yang lain, menegaskan kedudukannya sebagai nabi, orang soleh, dan sosok beriman yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah.
Disebutkan pula bahwa Allah menganugerahi kitab dan kenabian pada keturunannya. Umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah, baik yang diturunkan kepada Muhammad, maupun kepada nabi-nabi yang lain, di antaranya adalah Yakub, juga diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan para nabi, dan berserah diri kepada Allah. Pada mulanya, keturunan Yakub hidup atau tinggal di wilayah tengah Palestina. Kemudian pindah ke suatu pedesaan di daerah Gurun Nakob, selatan Palestina, serta dekat dengan semenanjung Sinai. Baik Al-Quran dan Alkitab menyebutkan mengenai wasiat Yakub sebelum meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya. Wasiat Yakub dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang, seperti keturunan Yehuda, akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon, akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asher, akan memiliki makanan mewah berlimpah, dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali, akan dikaruniai anak-anak yang indah. Selama hidupnya, Nabi Yakub melakukan perjalanan ke utara Irak, kembali Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir, hingga meninggal di usia 147 tahun. Dia dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama dengan ayahnya, sesuai dengan keinginan terakhirnya. Jenazahnya diantar ke Palestina, dan diiringi putra-putranya, para pegawai raja, dan para sesepuh istana. Nabi Yakub dikebumikan di Gua Mahpelah, gua para bapa leluhur di Hebron, bersama Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka, dan Lea. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan, tempat ini didirikan sebuah masjid yang kini kita kenal dengan Masjid Ibrahimi. Begitulah sekelumit cerita tentang Bani Israel, masih banyak hal yang belum dikupas secara tuntas. Ada tambahan? Mari komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.